Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Ridho Gyari Pratama, NIM F1D11028. Saya dari program studi Teknik Pertambangan. Saya akan menjelaskan materi sedikit tentang skema pembentukan batubara menurut Ekmen 1987. Lalu mengenai basis data dan mengenai jenis-jenis analisis. Baiklah, sebelum kita masuki materi yang pertama, skema pembentukan batubara, ada baiknya kita mengetahui apa itu batubara. Batubara adalah batuan sedimen yang bisa terbakar. Batuan ini juga batuan organik. Lalu kandungan pada batuan ini adalah seperti unsur karbon, hidrogen, oksigen, serta hingga sulfur. Nah, pada batuan ini diperkirakan sekitar pembentukannya sekitar 360 juta tahun hingga 290 juta tahun yang lalu. Nah, baiklah kita memasuki materi yang pertama, yaitu skema pembentukan batubara menurut Ekmen 1987. Baiklah, pertama kita harus mengetahui apa itu material asal. Material asal adalah material sisa dari tumbuhan dan hewan. Nah, tetapi dominan banyak dari sisa-sisa tumbuhan dibandingkan hewan. Ya, selanjutnya yaitu pada fase ini terbentuk bisa dari seperti alga, xilofita, peridofita. Nah, pada peridofita ini sudah banyak pembentukan material karbon. Kisaran pada zaman Devon Tengah hingga zaman karbon atas. Nah, ini sudah banyak di daerah seperti daerah Eropa, lalu Amerika Utara. Nah, lalu Gymnospermae. Ini juga kurun waktu pada zaman Permain hingga Tersier. Tumbuhan yang hidup pada itu yaitu tumbuhan yang biji terbungkus pada buah. Nah, contohnya yaitu pinus. Penyusunnya udah banyak di daerah sekitar Australia, India, lalu Afrika. Selanjutnya yaitu Angiospermae. Nah, ini pada zaman tersier hingga sekarang. Pada penemu-penemuan batubara sekarang, yaitu kebanyakan terbentuknya sekitar zaman tersier hingga sekarang ini. Tidak ada yaitu dari zaman seperti peridofita, gymnospermae sudah jarang karena kebanyakan di Indonesia pada zaman tersier hingga sekarang. Nah, lanjut pembentukan rawa gambut ada dua, dibedakan yaitu autokon dan alukon. Yaitu kalau autokon atau yang sama seperti teori in situ. Ini pembentukannya di rawa itu sendiri, yaitu tumbuhan yang tidak mengalami transportasi oleh tumbuhan yang sudah mati tadi. Lalu yang kedua alukon atau sama seperti teori drift. Pembentukan ini dari tempat yang berbeda-beda atau sisa tumbuhannya berasal dari tidak dari satu tempat. Terbentuknya ya yang semua mengalami transportasi, yaitu mengalami perpindahan. Bisa tertransportasi oleh seperti air. Nah, contohnya seperti tertransportasi oleh aliran sungai, laut, es atau glacier. Material yang dibawa teroksidasi atau terpusnitkan yang akan terendapkan di cekungan yang akan membentuk suatu rawa gambut. Nah, pembentukan batu bara ini juga melalui dua tahap, yaitu pertama tahapan diagenesa atau biokimia. Nah, pada pembentukan ini awalnya yang terdapat yaitu pembentukan rawa gambut atau more. Nah, pada rawa gambut atau more ini merupakan lapisan gambut atau more dengan ketebalan besar dari
30 cm. Nah, pada tahapan ini masih dipengaruhi oleh suhu dan udara, air tanah, dan sedimen. Nah, rawa gambut ini dibedakan menjadi dua, yaitu low-moor dan high-moor. Kalau low-moor ini adalah rawa gambut yang kaya akan nutrisi karena menerima langsung dari air tanah. Sedangkan kalau high-moor adalah rawa gambut tidak banyak nutrisi atau miskin akan nutrisi karena banyak mengandalkan air hujan saja. Nah, terbentuknya rawa gambut ini umumnya merupakan tempat mengalami depresi lambat yang tidak ada penambahan material dari luar atau dari luar gambut itu sendiri. Selanjutnya, rawa gambut akan melewati yaitu tahapan penggambutan. Tumbuhan mengalami proses pembusukan dan penghancuran yang sempurna. Pembusukan ini tersebut pada dasarnya merupakan proses oksidasi sempurna. Pembusukan tersebut pada dasarnya merupakan oksidasi sempurna yang disebabkan oleh adanya oksigen dan juga aktivitas bakteri. Jika tumbuhan di suatu rawa yang dicirikan dengan kandungan oksigen yang sangat rendah, maka tumbuhan yang ini akan mati. Biasanya berada di bawah air atau lingkungan air sehingga tidak memungkinkan ataupun aerob akan hidup. Karena bakteri ini sangat membutuhkan oksigen. Maka tumbuhan tersebut tidak dapat mengalami proses pembusukan sempurna. Maka pada proses ini akan mengalami pembusukan tetapi tidak terlapukan. Nah, material tumbuhan yang akan membusuk ini melepaskan unsur hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah, dalam senyawa yang membentuknya yaitu CO2, H2O, dan NH3 yang kemudian akan menjadi humus. Pada kondisi tersebut hanya bakteri-bakteri anaerob saja yang akan berfungsi melakukan proses dekomposisi dan hidup yang akan membentuk gambut atau vine. Selanjutnya akan masuk ke metamorfosa atau biokimia. Tahapan ini sudah masuk pembatubaraan. Nah, ini sudah masuk sebagai pembentukan seperti lignit, subbituminus, bituminus, dan antrasit. Nah, pembentukan batu bara yang dilihat dari adanya tekanan dan juga temperatur yang sangat tinggi. Fase ini tidak ada lagi aktivitas bakteri dan organisme lain. Yang dominan di sini adalah oleh tekanan dan temperatur dan juga waktu yang sangat lama, karena tingkat kedalaman juga sangat mempengaruhi dari pembentukan ini. Selanjutnya ada istilah, yaitu yang pertama rank, terus grade, dan tipe. Nah, kita masuk yang pertama yaitu rank. Rank adalah peringkat berdasarkan tingkat pematangannya. Kalau semakin kecil nilainya, maka semakin baik pula jenis atau tingkatan batubaranya. Grade adalah berdasarkan sifat-sifat kimia dan fisika pada tingkatan batubaranya, maka akan nilai karbonnya semakin tinggi. Maka jenis ini pada batubara akan semakin baik. Yang ketiga yaitu tipe. Tipe adalah jenis pada batubaranya itu sendiri. Contohnya pada tipe yang baik, terus tipe yang menengah, dan tipe yang kurang baik. Contohnya tipe pada batubara lignit, tipe pada batubara subbituminus, tipe pada batubara bituminus, dan tipe pada batubara antrasit. Itu kan mengalami perbedaan grade dan tingkatannya atau rank tadi, peringkatnya. Lalu kita masuk ke jenis batubaranya. Yang pertama sekali pembentukan batubara itu membentuk suatu batubara lignit atau batubara yang banyak disebut oleh orang-orang yang masyarakat yaitu batubara muda.
Batubara ini berwarna coklat, dan jenis batubara muda ini dikatakan batubara muda karena lignit merupakan bentuk pertama dari proses gambut menjadi batubara. Lignit membentuk sejak 250 juta tahun yang lalu. Karakteristik pada lignit ini warnanya yaitu berwarna coklat, lalu memiliki banyak pengotornya karena masih belum sempurna pembentukan batubaranya. Lalu kandungan unsur karbonnya sekitar hanya 40% sampai 60% saja. Nah, karena tingkatan efisiensi yang sangat rendah, lignit tidak dipasarkan secara luas. Nah, lignit biasanya akan dipakai sebagai bahan bakar PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Lalu yang kedua kita masukin yaitu subbituminous. Subbituminous merupakan jenis batubara yang sedikit lebih tua dari lignit, namun masih sedikit lunak, sehingga belum bisa batubara subbituminous ini dikatakan batubara sempurna karena memiliki warna masih coklat kehitaman dengan kadar air yang masih tinggi. Nah, jenis batubara ini memiliki nilai karbon sekitar 60 sampai 70%. Meskipun memiliki karbonnya sedikit, subbituminous ini memiliki tekstur yang lebih padat dibandingkan dari lignit karena pada pembentukan lignit itu masih sangat jauh dibandingkan subbituminous. Subbituminous sudah agak memiliki nilai karbon yang agak di atas sedikit dari lignit. Nah, subbituminous ini banyak digunakan juga di PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Lalu yang ketiga masuk yaitu bituminous. Nah, bituminous adalah jenis batubara yang warna hitam, paling banyak digunakan pada industri dan PLTU. Jenis batubara ini memiliki kualitas yang lebih baik dibanding lignit dan subbituminous. Batubara ini terbentuk dari jenis sebelumnya, yakni subbituminous, yang memiliki dalam dan semakin lama tersebut sehingga tekstur batubaranya menjadi keras dan warnanya menjadi hitam. Kandungan karbonnya mungkin sekitar 80%-an dari total beratnya. Nah, karakteristik pada bituminous ini adalah V karbonnya sekitar 60 sampai 80%. Kandungan debunya berkurang sekitar 6 sampai 12% saja. Nah, semakin rendah batubara ini, jenis ini dibedakan menjadi beberapa tingkatan, yaitu low volatile, medium volatile, dan high volatile. Volatile konten ini adalah zat penyusun batubara yang mudah menguap saat dipanaskan pada suhu suhu tertentu. Maka yang membedakan volatile konten ini batubara adalah faktor pembentukannya itu sendiri, bisa dari material dasarnya, formasi pembentukannya, dan kondisi geologis sekitar pembentukannya batubara ini. Yaitu yang terakhir jenis batubara antrasit. Nah, batubara antrasit ini adalah jenis batubara yang sudah keras dan berwarna hitam atau tingkatan yang paling atas dan memiliki kilap. Secara fisik memang hampir sama seperti batubara bituminous, tetapi antrasit memiliki tekstur lebih padat, mengkilap, dan lebih sedikit debunya. Secara umum, antrasit adalah jenis batubara dengan grade yang paling tinggi. Karena dari semua jenis batubara ini, tipe inilah yang memiliki kandungan karbon paling banyak. Nah, sehingga energi yang dihasilkan jauh lebih baik dibandingkan jenis batubara lainnya. Untuk nilai V karbonnya mungkin di atas sekitar 80%. Dan asap pembakarannya cenderung lebih bersih dibandingkan jenis batubara lainnya. Dan meskipun merupakan grade batubara terbaik, penggunaan antrasit pada skala industri cukup jarang. Hal itu dikarenakan jumlah antrasit pada alam itu lebih sedikit dibandingkan batubara yang dibawanya itu lebih banyak. Biaya produksi akan mahal sehingga harga batubara ini sangat mahal.
Lalu kita masuk kandungan karbon, hidrogen, oksigen pada batu bara dengan rank yang berbeda-beda tadi, tanpa abu dan moisture. Nah, kalau unsur karbon semakin tinggi atau rank pada batu bara itu, maka semakin tinggi pula nilai karbonnya. Lalu berbeda dengan unsur hidrogen dan oksigen. Kalau semakin tinggi rank pada batu baranya, maka semakin rendah nilai hidrogen dan oksigennya. Lalu kita masuk yaitu basis data. Nah, pada basis data ini ada yaitu namanya surface moisture. Surface moisture ini adalah kandungan air permukaan pada batu bara. Lalu ada inherent moisture pada kandungan air yang terdapat pada pori batu bara. Lalu as atau kandungan debu pada batu bara yang akan kalau mineral ini semakin tinggi pada batu bara, maka kandungan abunya akan semakin tinggi pula. Lalu volatile matter atau zat terbang. Ini adalah jenis yang uapnya lebih dahulu sebelum terjadinya pembakaran batu bara. Lalu yang ini ada fake carbon, adalah merupakan jumlah karbon yang terdapat pada batu bara. Lalu di samping itu ada tanda panah yang menunjukkan beberapa pengertian, yaitu AR atau Asraifat adalah data persentase batu bara total masuk kandungan air sebagaimana diambil dari data di lapangan. Lalu AD adalah persentase batu bara tanpa kandungan air permukaan. Lalu ada dry bus ini menunjukkan data persentase batu bara tanpa kandungan air. Lalu DAF. Nah, ini adalah dry as free, adalah persentase batu bara terhadap komponen zat terbang dan karbon yang terdapat, atau persentase tanpa kandungan air yang juga kandungannya dengan kandungan abu. Lalu DMMF yaitu dry mineral matter free, adalah persentase batu bara tanpa kandungan air dan juga memiliki mineral matter. Lalu selanjutnya ada studi kasus, yaitu studi kasus tentang basis data, yaitu pada contoh batu bara yang contoh pada ini akan saya jelaskan sedikit, yaitu pada tabel yang pertama ini seorang anak lapangan mengambil sampel yaitu seberat 10 kg batu bara dari lapangan. Nah, batu bara ini lalu dikirim ke laboratorium untuk diuji di laboratorium. Nah, pada sampainya di laboratorium hanya ditimbang seberat menjadi 8,5 kg. Nah, lalu sudah sampai di laboratorium tadi, lalu digerus atau di grinding menjadi besarannya sekitar 0,1 mm. Pada yang hilang tadi di laboratorium itu, apa yang hilang? Nah, kita ambil contohnya ada diambil 1 gram dari batu bara itu yang dipanaskan dengan 10 derajat Celcius. Lalu diambil juga satu lagi yang dibedakan dipanaskan 500 derajat Celcius, tetapi di dalam kondisi tertutup. Dipanaskan 100 derajat Celcius ini lalu ditimbang, dan sesudah ditimbang lalu dibakar hingga tersisa hanya abu, yaitu seberat 0,05 gram. Lalu yang berikutnya yaitu yang kedua tadi diambil dengan 1 gram lalu dipanaskan 500 derajat lalu dalam kondisi tertutup. Nah, pada kandungan ini yang hilang tadi yang hanya tersisa yaitu volatile matter yang hilang pada yang dipanaskan, karena dipanaskan dalam kondisi tertutup, dan setelah dipanaskan akan tersisa hanya fake carbon dan abunya saja. Pada saat ditimbang hanya seberat sekitar 0,5 gram. Nah, berapa nilai fake carbon batubara yang diterima dari orang lapangan dan laboratorium tadi? Yaitu hanya sekitar nilai fake carbonnya mudah saja untuk menghitung, yaitu
0,5 gram dikurang 0,05 gram, yaitu tersisa 0,45 gram. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis analisis pada batubara. Nah, analisis pada batubara ini adalah penguji yang dilakukan untuk mengetahui kualitas dari suatu batubara. Ada beberapa pengujian yang bisa dilakukan pada berikut. Yang pertama yaitu analisis proksimat, yaitu analisis pendekatan. Lalu analisis proksimat ini batubara bertujuan untuk menentukan kadar moisture atau air dalam batubara, kandungan air pada dalam batubara. Kandungan moisture ini mencakup pula nilai free moisture serta total moisture atau AS, abu, dan volatile matter atau zat terbang, dan fake carbon, yaitu karbon yang tertambat. Yang kedua yaitu analisis ultimate atau analisis elementer. Analisis ultimate ini pada batubara dilakukan untuk menentukan kadar karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur pada batubara. Lalu yang ketiga adalah analisis lain. Analisis lainnya adalah analisis untuk menentukan calor fit atau nilai kalori, total sulfur, dan debu, kandungan abunya. Lalu fusion temperatur atau AFT, titik leleh abu. Lalu ada dan yang lainnya. Nah, pada jenis analisis ini digunakan karena untuk mengetahui kegunaannya yang kita gunakan pada saat perusahaan meminta untuk membelinya. Karena setiap konsumen itu berbeda-beda ingin membeli grade batubaranya. Maka untuk berikut nanti saya akan memberi, yaitu apa saja yang diperlukan atau apa saja yang diinginkan pada perusahaan yang ingin menggunakan batubara ini. Baiklah, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan sedikit materi ini. Bukan berarti saya menampilkan video ini untuk saya lebih pintar, tidak. Karena banyak orang-orang yang lebih pintar dari saya. Karena saya hanya ingin memberikan sedikit penjelasan saya tentang materi ini. Baiklah, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa video ini di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dadah.